Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, di antara kenikmatan sehat. Dan kesehatan itu kita pakai dalam mencari ilmu. Ini merupakan bukti dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada surah favorit dibaca, yakni surah Al-Ikhlas. Yang mana ini surat favorit. Ternyata yang favorit membaca surat ini pun bukan hanya kita, tetapi para sahabat dulu di zaman Rasul ini favorit membaca Quran surah Al-Ikhlas. Namun bukan karena pendeknya ya, tapi karena di dalamnya dibahas tentang sifatul Rahman, tentang sifat Allah. Karena dia suka sifat Allah dibahas semuanya dari ayat 1 sampai akhir. Tidak ada pembahasan yang lain selain membahas tentang sifat Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini adalah pertanyaan dari orang-orang kafir. Mereka bertanya pada Rasulullah, "Unsub lana rabbak," sebutkan nasab Tuhanmu pada kami. Dikiranya Allah itu dilahirkan, Allah itu punya orang tua, Allah itu punya nenek, punya kakek. Dikiranya seperti itu, perkiraan orang-orang kafir. Tapi itu juga merupakan pertanyaan yang melecehkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu disamakan dengan makhluk, padahal Allah itu tidak sama dengan makhluk. Surat ini dibahas di ayat akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan Quran surat Al-Ikhlas. Qul, katakan Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Satu, yang Maha Esa. Quran surat Al-Ikhlas ini memiliki banyak keutamaan. Banyak sekali keutamaannya. Di antaranya ia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Bukan berarti menoyong tamat Al-Quran, baca Al-Ikhlas 3 kali tamat Al-Quran. Karena itu kan ada hadisnya ya. Al-Quran itu ya, Quran surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Ingin tamat Quran langsung baca Al-Ikhlas 3 kali tamat Quran. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi maksudnya bahwa jika kita ingin paham secara mendalam surat Al-Ikhlas ini, maka kita harus memahami sepertiga Al-Quran, yakni 10 juz Al-Quran. Karena kata para ulama tafsir, Al-Quran itu dibagi 3 pembahasan secara global, secara besar, secara garis besar. Yang pertama membahas tentang sifat Allah, tentang akidah, tentang tauhid. Sepertiga yang kedua itu dibahas tentang hukum-hukum, ya, hukum-hukum, ahkam, sholat, hukum haji, ya. Di sana ada pembagian waris, ya. Bagaimana hukuman jinayat, ya, dibahas di dalam Al-Quran. Bagaimana balasan bagi yang mencuri, bagaimana balasan bagi yang berzina, ya. Kifaratnya bagaimana, ya, dihukumnya dulu bagaimana, hadnya bagaimana, bagaimana yang membunuh, ya. Kisos, itu hukum. Kemudian yang ketiga itu dibahas tentang
khabar, tentang berita masa lalu yang pernah terjadi, tentang kisah. Makanya kisah itu dijadikan pelajaran bagi umat sesudahnya. Ada juga pendapat lain bahwa yang ketiga itu adalah tentang janji dan ancaman. Bagaimana janji Allah terhadap bagi mereka yang taat diberikan imbalan yang besar. Ancaman Allah bagi mereka yang maksiat, Allah kasih neraka, azab, hukuman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan surah Al-Ikhlas ya, bahwa surat ini itu istimewa, bisa dibaca ketika pagi menjelang terbit matahari, kemudian terbenam matahari, kemudian menjelang tidur. Kemudian Rasulullah biasa membaca surah Al-Ikhlas ini itu ketika selesai sholat maghrib, sholat sunnah, ba'diyah. Jadi yang dibaca itu Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Termasuk ketika selesai tawaf, ya, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Ya. Kemudian ketika witir, tambah Al-A'la. Yang pertama rakaat pertama Al-A'la, kedua Al-Kafirun, ketiga Al-Ikhlas. Bahkan Al-Kafirun sendiri itu dinamakannya surah Al-Ikhlas. Karena sama membahas tentang sifat-sifat Allah yang tidak boleh dicampur adukan antara kesyirikan dan ketauhidan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka diantaranya tadi ya, bahwa Al-Ikhlas sama dengan seperti Al-Quran. Ya, kemudian dibaca ya sebelum subuh, ba'da maghrib, setelah witir, maksudnya di dalam sholat witir. Kemudian bagi yang sering mencintainya, bagi yang sering membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba tersebut. Di antaranya ada hadis yang menerangkan tentang ada seorang yang sering menutup bacaan Qur'annya itu, setiap rakaat itu ditutup dengan surah Al-Ikhlas. Maka Rasulullah menyuruh seseorang untuk bertanya, "Salahu li ayyi syai'in yasma'u?" Baik, tanyakan cenah ka jalma eta, nah sering kenapa sering berbuat itu? Kenapa sering melakukan itu? Membaca surah Al-Ikhlas setiap rakaat di penutup ayat, penutup surat. Kemudian orang tersebut ketika ditanyakan maka dia menjawab, "Li'annaha sifatur rahman wa uhibbu an aqra biha." Karena di dalamnya ada sifat Rahman dan aku sangat cinta, sangat suka ketika surah Al-Ikhlas ini dibaca. Maka kata Rasulullah, "Akhbiru annallaha yuhibbu." Katakan pada dia, kabarkan pada dia bahwasanya Allah mencintai dia. Ya. Makanya ini diantara alasannya, bukan alasannya pendek ya. Akhirnya kita alasannya karena di dalamnya ada sifat Rahman. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pertanyaan, biasanya nama surat itu diambil dari kalimat atau kata yang terdapat pada ayat. Jika An-Nas ya, ada kata An-Nas yang qul a'udzu birabbin nas. Oke, nama surat An-Nas. Dan yang menamai surat itu diantaranya para ulama. Bahkan Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan itu menamai surat itu menamakan surat itu tidak dengan surah An-Nas, surah Al-Baqarah ya, tapi dengan surat atau dengan ayat pertamanya. Misalkan surat Al-Kafirun, surah Qul ya ayyuhal kafirun ya. Surat An-Nasr, surah Idza jaa nasrullahi wal fath ya, dan seterusnya ya. Ketika membahas surat-surat. Surat Al-Falaq ada Qul a'udzu birabbil falaq, ada nama Al-Falaq. Al-Hab ada Tabbat yada abi lahab wa Abu Lahab. Kalau di Mushaf Madinah itu surah Al-Masad ya. Coba lihat, dicek di Mushaf Madinah bukan Al-Lahab tapi Al-Masad. Tapi Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas. Ya. Ya. Itu kenapa tidak ada? Nah, di antaranya ikhlas itu apa artinya? Ikhlas itu khalis itu murni.
Al-asalul khalis, madu murni. Berarti madu itu tidak ada campuran gula, campuran jahe, asam dan lain sebagainya, tidak. Tapi benar-benar murni, diolah di perut lebah, keluar langsung dikonsumsi, murni. Al-labanul khalis, susu murni. Maka surah Al-Ikhlas itu murni menceritakan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, atau mengabarkan, memberi informasi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Kita suka berkoar-koar siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah itu? Allah itu bagaimana sifat-sifatnya? Maka sebagian besar dibahas dalam surah Al-Ikhlas.